Oke, kita lanjut lagi pembahasan soal tadi nomor 20 ya. Perhatikan tabel perbedaan fotosintesis dan kemosintesis. Kalau fotosintesis sudah tahu itu terjadi pada tumbuhan, kemosintesis itu terjadi pada bakteri. Sedangkan fotosintesis tempat berlangsungnya CO2 udah pasti salah. Senyawa organik salah. Ini CO2H2 ini sebagai sumber energi harusnya. Senyawa yang terlibat kloroplas bukan, harusnya ini adalah tempat berlangsung. Ini ketukar ya. A dengan B ini harusnya ketukar. Sumber energi senyawa organik yang didesain salah juga. Nah, antara D dengan E, pelaku dan hasilnya. Pelakunya tumbuhan benar, kemosintesis pelakunya bakteri benar. Hasilnya karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks, fotosintesis enggak ya, karbohidrat sederhana juga enggak, jadi jawabannya D. Nih, oke, next, Sarah ini ya, jawabannya lanjut S. Soal selanjutnya ini adalah fungsi DNA dan RNA. DNA itu double helix, RNA itu rantai tunggal. Kata kuncinya di sini, kalau DNA itu double helix, tapi yang ditanya di sini struktur dan fungsi RNA. RNA ribosa, kata kuncinya gulanya ribosa, urasil, karena seperti yang pernah bilang anak gadis suka urasil. Adenin guanin udah pasti ada karena ini kandungannya. Pita tunggal dan panjang, tunggal benar tapi panjang bukan, panjang ini salah, harusnya pendek. Sedangkan dia ada di inti sel. Nah, inti sel ini hanya di DNA. Jadi 1, 2 pasti salah. Berarti antara 1, 2 salah, berarti A, B, C, D pasti salah. Ya udah jawabannya pasti A. Pasti E. Oke, next ya. Ini untuk RNA. Kalau soalnya DNA, berubah DNA berarti kebalikan dari soal ini ya. Selanjutnya, perhatikan yang merupakan bioteknologi konvensional. Bioteknologi itu adalah bioteknologi, berarti pengembangan teknologi dengan memanfaatkan bio itu makhluk hidup, mikroorganisme dalam hal ini ya. Konvensional dan modern itu macam-macam dari bioteknologi. Yang menjadi dasar pembagiannya itu berdasarkan apa? Belum mengembangkan teknik, ya benar. 2, menghasilkan produk steril itu harusnya modern ya. Terus produksi dalam jumlah lebih banyak, enggak juga ya. Menggunakan mikroorganisme seadanya, kualitasnya terjamin belum tentu, dan belum sepenuhnya steril. Nah, ini masih konvensional kayak pembuatan tape, tempe. Jadi jawabannya C. Perbedaan konvensional dan modern. Modern itu contohnya apa? Rekombinan DNA, pembuatan insulin buatan ya, itu hanya orang-orang pro yang bisa. Kalau konvensional tidak semuanya harus pro. Kayak buat tape, tempe itu kan nggak mesti orang pro. Lanjut, ada soal gambar jaringan epitel, ini materi kelas 11. Jaringan epitel ini jaringan paling luar dalam tubuh kita. Nah, ada bentuk-bentuknya macam-macam, ada pipis selapis, ada kubus selapis, ada silinder selapis. Dan ini punya tujuan dan fungsinya masing-masing. Kalau kubus selapis yang ditanya ini kubus, kenapa dia harus berbentuk kubus? Kalau pipi biasanya dia sebagai pelindung kalau pipi. Tapi kalau dia kubus, dia itu biasanya sebagai sebagai sekresi dan absorpsi ya. Nah, sedangkan yang bentuknya epitel transisional ini biasanya bisa berubah seperti pada kantong kemih. Kalau misalnya kantong kemihnya penuh, dia akan berubah memanjang. Kalau kantong kemihnya kosong, dia akan memendek. Ini bisa transisional. Sedangkan pipi berlapis banyak itu lebih ke difusi, osmosis, dan sekresi
ya. Jadi jawabannya kubus lapis tuh sekresi dan absorpsi, tapi coba cek lagi nanti. Oke, next. Nah, ini nomor selanjutnya, ini ada reproduksi pada wanita, tapi di soal dia minta gambar yang bernomor 2. Ini gambar reproduksi wanita dari samping ya. Ini yang paling luar, ini rahim, ini rahim. Ini adalah saluran opiduk, saluran bertemunya sperma dan sel telur. Sini pabriknya telur. Setiap bulan ada yang matang 1, ini namanya ovarium. Kalau sudah keluar 1, dia keluar. Masa subur di sini nunggu. Kalau ada sperma masuk dari sini, dia akan mengejar. Jadi nomor 2 fungsinya apa? Ovarium itu adalah sebagai memproduksi ovum. Ini jawabannya. Oke ya. Kalau soal minta rahim berarti untuk tempat perkembangan embrio ya. Selanjutnya itu fase-fase sintesis protein. Fase-fase sintesis protein ini sintesis buat pembuatan protein asam amino dalam tubuh kita. Jawabannya apa? Coba. Awalnya itu DNA ya, terbentuk menjadi RNAD. Kalau sudah terbentuk ini berderet urutan kode genetik, berarti ini terakhir. Ya, ini hampir terakhir. Pembuatan protein yang diperintahkan ini terakhir karena RNAD dibentuk oleh inti sel. Ya. Inti harusnya ada ini ya. 3 awalnya. Udah itu 1 RNAD awalnya dibentuk di dalam inti oleh DNA, harusnya ini DNA sense, kurang ini DNA sense. Nah kemudian 3 ini 1, udah itu nomor 1 nomor 2, terus RNA mengikat asam amino Y nomor 3, karena kalau udah terbentuk DNA menjadi RNAD keluar, dia tuh merubah menjadi RNAT kemudian bentuk ini. Jadi jawabannya udah kelihatannya 3, 1, 2, 4. Oke, next soal selanjutnya.